Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Ibadah keluarga hari Rabu 29 Juli 2020 adalah ibadah keluarga bernuansa PKLU. Biarlah penyembahan melalui ibadah ini mendatangkan damai sejahtera bagi kita semua, secara khusus bagi seluruh anggota PKLU. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Ungkapan situasi. Hidup ini adalah kesempatan yang telah diberikan Tuhan kepada kami untuk terus memancarkan kasih Kristus. Lanjut usia bukanlah alasan untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Meskipun saat ini kami merasakan berbagai pembatasan akibat pandemi yang berkepanjangan, kami akan terus mempergunakan kesempatan ini untuk hidup dalam Tuhan. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita masuk ke dalam ibadah keluarga malam hari ini, kita berdoa. Kita merendahkan diri di hadapan hadirat Allah dan berdoa, ya Allah Maha Kudus, kami berhimpun dalam keutuhan keluarga, sujud menyembah-Mu. Karena kebaikan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna, Kau hiasi hidup kami dengan berbagai kebaikan yang Kau bentangkan sepanjang perjalanan hidup kami. Kiranya Engkau berkenan menyatakan petunjuk-Mu sebagai terang yang menyinari jalan hidup kami, serta menghantar ke masa depan yang Kau janjikan. Biarlah melalui perjumpaan ibadah ini, kami menikmati cinta kasih-Mu dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Dan demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pujian berbalasan Mazmur 56 ayat 11 sampai dengan 12 yang berbunyi demikian. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu silakan duduk.
Sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman malam hari ini, kita akan mendengarkan pujian dari vokal grup Esther. Di benih terlihat bunga, juga pohon yang besar. Di kebun ada janji, kupu-kupu kan terbang. Dirinya musim salju, tampak bunga berseri. Tiada hal yang tersembunyi, Tuhan tahu semuanya. Akhir hidupku di dunia, cari Allah yang kekal. Walau ada kebimbangan, keyakinanku teguh. Dari jurang alam maut, kemenangan akan diraih. Tiada hal yang tersembunyi, Tuhan tahu semuanya. Tiada hal yang tersembunyi, Tuhan tahu semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mau belajar dan mendengar suara-Mu. Buatlah kami mengerti dan kiranya kami dimampukan firman Tuhan ini untuk kami pakai sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai dalam ibadah pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu,
dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, silakan duduk. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasih Tuhan, ibadah keluarga Nuansa PKLU, tema pada malam hari ini adalah upah dari kesetiaan. Yosua dan Kaleb bin Yefune adalah 12 orang pengintai, 2 orang dari 12 orang pengintai yang diutus Musa untuk mengintai negeri Kanaan atau tanah Kanaan. Itu kita bisa lihat dari Bilangan 13 ayat 6 dan 8. Yosua adalah kepala suku dari suku Efraim dan Kaleb adalah kepala suku dari Yehuda. Dan kita ketahui hanya 2 orang inilah dari generasinya yang diperbolehkan untuk memasuki tanah atau negeri Kanaan. Kita lihat ini dalam Bilangan 14 ayat 30. Dan dalam bacaan dan renungan kita pada malam hari ini, tokoh sentral adalah Kaleb bin Yefune. Kaleb mempunyai pengertian, salah satu pengertiannya adalah setia atau sepenuh hati atau kesetiaan. Itu kalau kita lihat dari SGDK. Kesetiaan menurut KBBI adalah keteguhan hati, ketaatan, dan kepatuhan. Dan melalui kitab Yosua ini, kita dapat memahami Allah setia pada janji-janjinya. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasih Tuhan,
ada dua hal yang saya garis bawahi untuk kita dapat lihat dan renungkan dalam pembacaan kita pada hari ini. Yang pertama, gambaran kesetiaan Kaleb. Ini kita bisa melihat dari ayat 7 sampai 8. Ia berumur 40 tahun mengadakan pengintaian untuk tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Pengintaian itu dilakukan dari tanah Kanaan, kemudian dia ke tanah Negeb, naik ke pegunungan sejauh 850 km. Pulang pergi itu selama 40 hari. Bilangan 13 ayat 25. Dan yang diamati itu bagaimana keadaan tanah tersebut, kemudian yang mendiami itu kuat atau lemah, mereka yang mendiami itu sedikit atau banyak, kemudian tanah itu apakah subur atau tandus. Dan hasil pengamatan mereka, negeri tersebut dipenuhi dengan susu dan madu. Berlimpah-limpah susu dan madu. Di dalam Alkitab kita bisa lihat di situ, dalam hal ini berlimpah-limpah dalam anggur, buah ara, dan delima. Dan ternyata yang mendiami negeri tersebut adalah orang Enak. Tentu itu kita akan bertanya, orang Enak itu yang bagaimana? Apakah anggur itu enak atau dan sebagainya? Nah, kalau kita membaca di dalam Bilangan 13 ayat 22 dan 23 itu serta di Kejadian 6 ayat 4 dikatakan bahwa orang Enak itu adalah sekelompok orang raksasa atau keturunan itu dari ras raksasa. Nah, inilah yang membuat ke-10 pengintai itu merasa tawar hati atau kecut atau pesimis karena mengibaratkan diri mereka itu seperti belalang, sangat kecil dibandingkan diri mereka dengan orang Enak dan atau dibandingkan diri mereka dengan orang raksasa. Dan menarik di sini, Yosua dan Kaleb itu mempunyai pandangan yang kontras, mempunyai pandangan yang positif dari 10 pengintai ini. Mereka memiliki pandangan yang positif dan mengatakan yang sejujur-jujurnya. Berani dan mengatakan bahwa mereka dapat mengalahkan musuh manapun. Sebab apa? Sebab Allah ada di pihak mereka. Dan dalam hal ini mereka tidak meragukan kuasa dan pertolongan Allah. Hal ini itu seperti ditegaskan dalam pembacaan kita dari bacaan itu berbalasan tadi, dikatakan bahwa ayat yang 12, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini yang dipegang Kaleb dan Yosua. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana saudara dan saya? Apakah saudara termasuk di dalam 10 pengintai
atau termasuk dalam dua pengintai ini. Di dalam menghadapi ragam persoalan kehidupan ini, kita seringkali mempunyai pandangan seperti 10 pengintai ini. Pesimis atau itu pandangan yang positif. Ya, sebagai manusia tentunya kita pun pasti akan seperti 10 pengintai ini. Ragu melihat kenyataan orang yang kita hadapi ini berbadan besar, ya tentunya kita akan ciut. Tetapi dalam hal ini kita melihat kesetiaan Kaleb dan Yosua. Mereka tidak ragu karena mereka menyadari Allah berserta dengan mereka. Seperti dalam Mazmur 56 16 yang kita baca tadi. Terutama dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi di masa pandemik COVID-19 ini. Khususnya terhadap oma dan opa. Ruang kita dibatasi, mobilitas kita dibatasi. Bahkan berdampak banyak di dalam pekerjaan, tidak jemaat kita atau anak-anak kita, khususnya oma dan opa, anak-anak kita kena dampak tersebut, banyak yang dirumahkan. Apakah kita masih berpegang teguh seperti Kaleb? Ini yang perlu kita renungkan. Kaleb dan Yosua itu yakin bahwa dikatakan, kalau kita membaca di dalam Yosua 1 ayat 9 dikatakan begini. Dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang kedua, upah dari kesetiaan Kaleb. Kita bisa melihat ini dari ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Ayat inilah, ayat Yosua 1 dan 9, inilah yang dipegang Kaleb. Sehingga ia berjuang selama 45 tahun untuk mendapatkan janji Tuhan. Dia melakukan hasil kerja keras dan tetap setia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati dan bersyukur atas pemeliharaan serta penyertaan Tuhan sampai ia sampai usia lanjut 85 tahun. Ia masih tetap sehat, masih diberi kekuatan, bahkan dapat menghalau orang enak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca ayat 11 ini dikatakan, ia tetap merasa kuat walaupun merasa sudah memasuki usia lanjut 85 tahun, ia tidak merasa tua, bahkan tidak merasa lemah. Kekuatan yang sama dengan usia, itu kekuatannya sama dengan usia 40 tahun. Bahkan ia merasakan keberaniannya sama dengan keberanian di masa mudanya. Dan yang hal ini kita mengaminkan firman Tuhan yang menjadi pegangan untuk PKLU ya, yang terdapat di dalam Yesaya 40
46 ayat 4 yang berbunyi demikian. Yesaya 46 yang berbunyi demikian. Sampai masa tua aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini sehingga umur 85 tahun dia tetap tidak merasa tua dan tidak merasa lemah. Bahkan kekuatannya tetap sama, keberanian pun sama. Dan tentunya wajar apabila orang yang bekerja itu meminta upah. Dan upah Kaleb, dia mendapatkan tanah. Yang diterima Kaleb adalah tanah yang diinjak kakinya menjadi milik pusaka anakmu. Kemudian Yosua memberkati Kaleb. Tanah yang mana? Tanah yang diberikan adalah tanah Hebron. Yosua memberkati Kaleb dan memberi tanah Hebron yang menjadi milik pusakanya. Kalau kita melihat dalam Alkitab dikatakan itu adalah tanah Kiryat Arba. Dan tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, Arba itu adalah orang yang paling terbesar di antara orang Enak. Coba Anda bayangkan. Dan itu dapat dilakukan Tuhan, dapat ditaklukkan Tuhan melalui Kaleb. Itu karena kesetiaan dan ketulusan Kaleb dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan kita mengaminkan itu, bahkan kita sering membaca, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, atau oma opa yang dikasih Tuhan, normalnya di dalam kehidupan kita, di dalam memasuki hari tua, seharusnya sama seperti Kaleb. Kita menikmati hasil kerja kita. Hasil kerja keras kita dengan anak cucu. Tetapi kita mengingat pepatah, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Jangan kebalik. Kalau kita bersenang-senang dahulu, ya bersakit-sakit kemudian, ini gimana? Dan memasuki usia lanjut, fisik itu memang menurun, ya boleh sakit. Tetapi pikiran harus tetap sehat di dalam menjalani hidup ini. Di antaranya, untuk menjadi pikiran tenang, memiliki pikiran tenang itu harus ada di dalamnya itu rasa syukur, ikhlas, legowo. Itu semua adalah merupakan manifestasi iman kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oma opa, teladanilah Kaleb. Teladanilah kehidupan Kaleb. Agar supaya kita menjadi tenang
di dalam memasuki hari tua kita. Tetaplah setia. Tuhan memberkati kita semua. Kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 280 bait 1 dan 2. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami naikkan syukur tentunya kehadirat kudus-Mu, karena di dalam kondisi saat ini yang tidak menyenangkan, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami masih boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekalipun kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau hadir di tempat kami Tuhan, Engkau melindungi dan menjagai kami semua, sehingga kami boleh melakukan setiap kegiatan dengan sukacita dan damai dari Tuhan sendiri. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar oleh pandemi ini ya Tuhan, pandemi COVID-19 ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, bagi mereka yang diisolasi mandiri maupun yang dirawat di rumah sakit, Tuhan mau datang, Tuhan mau melawat mereka sehingga mereka juga memperoleh sukacita yang daripadamu sekalipun mereka menderita sakit. Kami juga berdoa untuk pemerintah di dalam menangani penyakit ini, menangani kondisi ekonomi, kiranya Tuhan berkati mereka, memberikan hikmat bijaksana bagi mereka, sehingga mereka juga boleh menjalankan tugas dengan baik. Kami juga berdoa untuk para medis, para dokter ilmuwan yang berjuang untuk mengatasi pandemi ini, kiranya Tuhan juga memberkati mereka dan memberikan sukacita, damai sejahtera, sehingga mereka juga boleh menjalankan tugas dengan baik ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keberadaan Oma dan Opa di masa pandemi ini yang tidak menyenangkan tentu saja, karena tidak bisa keluar rumah, tidak pergi kemana-mana, namun kami percaya sungguh Bapa, Tuhan akan memberikan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menghibur para Oma dan Opa ini sehingga mereka tetap senang, tetap bahagia meskipun berada di dalam rumah. Sehingga di dalamnya Bapa, nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk pelayanan Pelkat PKLU. Kami mohon Tuhan memberkati para pengurus Pelkat PKLU ini sehingga mereka juga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam penata layanan di GBP Petra ini. Kami juga berdoa untuk GBP Petra Bogor. Dalam penata layanan yang ada, kami mohon Bapak, kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Benyamin Sauta, juga presbiter yang ada, PHM, karyawan kantor, juga Pelkat serta komisi yang ada, yang bersama-sama melakukan penata layanan GBP Petra ini, sehingga semua boleh berjalan dengan baik seturut dan kehendak Tuhan. Dan di dalamnya biarlah hanya nama-Mu saja yang kami puji dan kami muliakan. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, khususnya Bapak Aco Markusna yang saat ini juga menderita sakit.
juga Oma Sungyanan yang telah menderita sakit sekian lama. Kiranya Tuhan Engkau datang dan melawat mereka, sembuhkan mereka dan pulihkan mereka dari sakitnya, sehingga mereka juga memperoleh sukacita dan damai yang daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk tim multimedia yang telah melaksanakan tugas tanggung jawabnya setiap hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan sukacita, damai sejahtera bagi mereka dan keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk kantoria, juga organis yang juga bersama-sama dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, ampuni salah dosa kami dan dengar seluruh doa kami yang kami naikkan kepadamu demi Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, sebelum pengucapan syukur, ada persembahan pujian dari petugas yang melayani pada hari ini. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah dengan memberi persembahan syukur untuk mendukung pekerjaannya yang dilakukan oleh gereja. Dengarlah firman-Nya dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22 yang berbunyi demikian. Biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan
korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Tuhan memberkati persembahan kita. Sambil persembahan dikumpulkan, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 297 bait 1 dan 3. Kau Yesus Raja Maha Kaya, Kau jadi miskin bagiku. Tahta bulan kalungan saja, kandang rendah istanamu. Kau Yesus Raja Maha Kaya, Kau jadi miskin bagiku. Kau surya kasih maha tinggi, Kau juru selamat ku sembah. Immanuel, hatiku ini buatlah suci berserah. Kau surya kasih maha tinggi, Kau juru selamat ku sembah. Bapak Ibu, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Hidup yang Kau karuniakan sungguh melebihi apa yang kami pikirkan. Segala pekerjaan yang tidak sempurna telah Kau sempurnakan oleh Kristus Yesus. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu dengan membawa persembahan sukarela ini. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang menderita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman yang telah kamu dengar. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 427, bait 1 dan 2. Aku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita
Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, mengasihi Allah Bapa yang memelihara dan memimpin kamu dalam kuasa Roh Kudus, tinggal menyertai keluarga kita di sini sekarang dan sampai selama-lamanya.